Kisah keluarga Nabi Maimunah binti Al-Harits, Umratul Qadha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maimunah binti Al-Harits adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan bangsawan dari Bani Hilal. Maimunah lahir 6 tahun sebelum masa kenabian. Ayahnya bernama Al-Harits bin Hazn dan ibunya bernama Hindun binti Auf. Nama asli Maimunah adalah Baroh. Kemudian setelah menikah dengan Rasulullah, beliau menggantinya dengan nama Maimunah. Maimunah memiliki garis keturunan yang terhormat. Beliau bersaudara dengan wanita-wanita yang memiliki kemuliaan. Saudara kandung Maimunah adalah Ummu Fadl atau juga dikenal dengan Lubabah Al-Kubra. Ia merupakan istri dari Abbas bin Abdul Muthalib, yakni paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, Lubabah As-Sughra. Ia merupakan ibu dari Khalid bin Walid. Lalu saudari berikutnya adalah Izzah binti Al-Harits, yang merupakan istri dari Ziyad bin Abdullah bin Malik. Sedangkan saudara seibu adalah Asma binti Umais, yang merupakan istri dari Ja'far bin Abu Thalib, dan Salma binti Umais, yang merupakan istri dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Pada waktu itu, Maimunah menikah dengan Mas'ud bin Amr As-Saqafi. Namun pernikahan tersebut tidak berlangsung lama. Mas'ud bin Amr As-Saqafi menceraikan Maimunah. Sebenarnya Maimunah sudah condong kepada ajaran Islam sejak dahulu, namun suaminya masih tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan yang kedua, Maimunah menikah dengan Abu Ruham bin Abdul Uzza. Dia masih keturunan Abu Lahab, orang yang sangat memusuhi Islam. Tetapi kemudian ia meninggal dunia dan membuat Maimunah menjanda kembali. Di balik kejadian tersebut ada hikmah besar, yaitu Maimunah menjadi lebih leluasa menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sepeninggal suami keduanya, Maimunah mendapat firasat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahinya seorang suami yang akan merengkuh kedua tangannya untuk berjalan bersama menuju surga dunia dan akhirat. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah bersama sekitar 1.400 atau 1.500 jamaahnya keluar dari Madinah untuk melakukan umrah ke Mekah. Kaum Quraisy mengetahui hal tersebut, maka mereka berusaha menghalangi Rasulullah dan para sahabat untuk masuk Mekah. Mereka menaruh curiga bahwa ini adalah taktik kaum muslim untuk menembus kota Mekah. Kaum Quraisy menyiapkan pasukan sekitar 200 orang di bawah pimpinan Khalid bin Walid untuk menghalangi Rasulullah dan pengikutnya masuk ke Mekah. Namun rombongan kaum muslim lolos dari hadangan pasukan Khalid setelah mendapat informasi dari suku Ka'ab. Ketika tiba di Bukit Hudaybiyah, kaum muslimin beristirahat sejenak. Lalu datanglah seseorang yang bernama Budail bin Warqa menanyakan tujuan kedatangan rombongan muslim ke Mekah. Rasulullah pun menjawab, "Sesungguhnya kami tidak datang untuk berperang. Kami hanya bermaksud melakukan umrah ke Baitullah." "Baiklah, akan kusampaikan kepada kaum Quraisy." Setelah mendapat informasi dari Budail, kaum kafir Quraisy masih tak percaya. Para pemuka Quraisy pun tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk melarang Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin ke Mekah. Hingga terjadilah kesepakatan dalam perjanjian Hudaybiyah yang salah satu isinya adalah bahwa Rasulullah harus membatalkan umrohnya tahun ini dan tidak boleh memasuki Mekah. Tahun berikutnya, kaum muslimin boleh masuk ke Mekah dan tinggal selama 3 hari tanpa senjata, kecuali senjata yang biasa dibawa oleh musafir berupa pedang yang tersarung. Berdasarkan perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati, maka Rasulullah dan umat muslim menunda memasuki Mekah di tahun 6 Hijriah. 1 tahun berjalan sejak perjanjian Hudaybiyah. Pada awal bulan Zulqaidah tahun 7 Hijriah, Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk melaksanakan Umratul Qadha, yaitu umrah pengganti. Semua rombongan yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah kala itu ikut dalam umrah pengganti ini, kecuali yang sudah gugur sebelumnya. Selain mereka, banyak juga yang ikut berumrah, sehingga secara keseluruhan jumlah mereka mencapai 2.000 orang. Dalam perjalanan Umratul Qadha, kaum muhajirin menelusuri jalan-jalan kota Mekah, tanah airnya yang suci itu.
tanah yang melahirkan Rasul dan tempat wahyu yang pertama kali diturunkan. Tanah tempat mereka pernah menghabiskan masa kecilnya dahulu. Ketika masuk Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggangi untanya yang dikenal dengan nama Al-Qaswa. Sementara para sahabatnya mengikatkan pedang di pinggangnya. Para sahabat terkemuka lainnya berada di sekeliling Rasulullah. Barisan yang berjalan di belakang terdiri dari orang-orang yang berjalan kaki dan yang duduk di atas kuda. Begitu Ka'bah di hadapan mereka, serentak kaum muslimin menggemakan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Di pihak lain, kaum Quraisy keluar dari Mekah. Sesuai bunyi perjanjian Hudaybiyah, mereka pergi ke bukit-bukit terdekat dan memasang tenda di tempat tersebut. Mereka berkumpul untuk menyaksikan arak-arakan rombongan kaum muslimin. Rasulullah dan seluruh kaum muslimin melakukan tawaf di keliling Ka'bah dengan lari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Melihat pemandangan tersebut, orang-orang musyrik saling berkata, "Orang-orang yang kalian kira tubuhnya rapuh karena sering terjangkit demam Yastrib ternyata lebih kuat dari begini dan begini." Iya, benar. Selesai tawaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Setelah itu beliau berhenti di Marwah dan menghampiri hewan-hewan kurban yang telah digiring ke tempat itu. Lalu beliau berkata, Inilah tempat menyembelih hewan kurban. Tetapi setiap tempat di Mekah ini boleh dijadikan tempat menyembelih hewan kurban. Beliau lalu menyembelih seluruh hewan yang dibawanya dan mencukur rambut di Marwah. Hal tersebut juga diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Rasulullah tinggal di Mekah selama 3 hari, dan dalam kesempatan itulah beliau menikah dengan Maimunah binti Al-Harits. Demikian kisah tentang Maimunah binti Al-Harits. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, berprasangka buruk merupakan perbuatan yang tidak baik. Hal itu dapat menimbulkan kesalahpahaman seperti halnya kecurigaan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Kedua, berselisih atau bermusuhan antar sesama tidak memberikan manfaat apapun. Sejatinya perdamaianlah yang membuat rasa aman dan tentram. Wallahu a'lam bishawab.